Jeongwanjang Red Sparks meraih kemenangan dramatis atas Korea Expressway Corporation Hipass dalam pertarungan 5 set yang sengit, dipimpin oleh duet andalan mereka, Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri Pertiwi. Meski memperpanjang tren kemenangan menjadi 3 laga beruntun, mereka gagal merebut kembali posisi kedua di klasemen. Pada pertandingan tandang divisi wanita Felix Dodram 2024 hingga 2025 yang digelar di Gimcheon Gymnasium, Red Sparks menang tipis 3-2 atas Hipass. Kemenangan ini memperpanjang dominasi mereka atas lawan yang sama menjadi 9 pertemuan berturut-turut sejak putaran ketiga musim lalu. Red Sparks kini mengoleksi 55 poin dengan catatan 20 kemenangan dan 8 kekalahan. Mereka sebenarnya berpeluang naik ke peringkat kedua jika berhasil meraih 3 poin penuh. Namun, tambahan 2 poin dari laga ini masih membuat mereka tertinggal dari Hyundai Construction Hillstatte yang berada di peringkat kedua dengan 56 poin. Pada pertandingan ini, Bukilic mencetak 26 poin dan Megawati menyumbang 25 poin. Namun, kurangnya kontribusi dari pemain lain membuat Red Sparks harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan kemenangan. Di set penentuan, Jeongwanjang berhasil menyamakan kedudukan Oktober 11 setelah Marilyn Nikolova dari Hipass melakukan kesalahan servis. Momentum berubah setelah servis variatif Jeng Ho yang berhasil mengacaukan pertahanan lawan dan membawa Red Sparks unggul Desember 11. Kesalahan back attack dari Nikolova semakin memperbesar keunggulan Red Sparks. Megawati kemudian sukses memblok serangan cepat Tana Cha Sooksot, pemain kuota Asia Hipass, yang memperkuat peluang timnya untuk menang. Akhirnya, Megawati memastikan kemenangan dengan pukulan open spike yang menghantam lapangan pada skor 14-11. Di sisi lain, perubahan jadwal pertandingan Liga Voli Korea 2024-2025 Putri terjadi saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Pertemuan terakhir Red Sparks melawan Pink Speeders bakal tercipta di putaran ke-6 Liga Voli Korea fase regular season. Semula, Super Big Match Red Sparks versus Pink Speeders dijadwalkan berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi Federasi Voli Korea Selatan, KOVO, merubah jam pertandingan. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali gagal meraih 3 poin penuh dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks hanya meraih 2 poin dalam laga tandang ke markas Gimcheon Korea Expressway Hipass, Sabtu, 15 Februari 2025. Tim besutan Ko Hye-jin itu dipaksa bermain sampai 5 set penuh saat berlaga di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan. Red Sparks bahkan harus 2 kali tertinggal sebelum akhirnya meraih kemenangan dengan skor 3-2, 20-25, 29-27, 19-25, 25-21, 15-11. Hasil tersebut membuat tim berjuluk Red Force itu batal merebut peringkat 2 dari Suwon Hyundai EC Hillstatte. Hyundai Hillstatte masih unggul 1 poin daripada Red Sparks setelah berhasil menang 3 set atas Gwangju I Pepper Savings Bank, Jumat, 14 Februari 2025. Dengan begitu, Red Sparks hanya bertahan 2 hari saja menduduki peringkat kedua pada klasemen Liga Voli Korea. Adapun Red Sparks menyisakan 8 pertandingan lagi dengan poin maksimal yakni 79 poin pada akhir musim reguler. Pelatih Ko Hye-jin juga harus kembali memutar strategi setelah gagal meraih 3 poin saat bersua Hipass. Apalagi Red Sparks mengejar peringkat kedua pada klasemen akhir untuk mendapatkan keuntungan status tuan rumah pada babak playoff. Red Sparks juga masih harus bersaing dengan Hyundai Hillstatte. Tertinggal 1 poin dari Hyundai Hillstatte membuat Ko Hye-jin harus pintar-pintar melakukan rotasi pada putaran ke-6 nanti. Merupakan hal mendasar untuk melakukan yang terbaik di setiap pertandingan seperti yang selalu kami lakukan, ujar pelatih kepala Ko Hye-jin sebelum pertandingan. Dan jika ada ruang, kami mempertimbangkan untuk menggunakan pemain untuk voli musim semi. Kami akan melakukannya setelah kami memiliki peringkat tertentu setelah putaran ke-6, tambah Ko. Liga Voli Korea hari ini menyajikan pertandingan penting antara Red Sparks melawan Hipass. Pertandingan yang diselenggarakan di kandang Hipass tersebut nampaknya menimbulkan rasa percaya diri pada Kang Sofi dan kawan-kawan. Dinilai karena meremehkan Hipass yang menjadi tim papan bawah,
Red Sparks sedikit keteteran di awal set, Red Sparks tertinggal dan dengan mudah dikalahkan Haipas. Terlebih lagi dalam laga terakhirnya melawan Hyundai Hillstatte minggu lalu, Haipas menang telak atas tim juara bertahan tersebut. Kali ini Haipas kembali memperlihatkan taringnya, bagaimana tidak Red Sparks yang dikenal kuat pun kebobolan kali ini. Haipas mampu mengalahkan Red Sparks pada set pertama, serangan Kang Sophie tak dapat dibendung Megawati. Set pertama berhasil dieksekusi Haipas dengan baik yakni perolehan poin 25-20. Namun, pada awal set kedua Red Sparks kembali tertinggal jauh, perlahan Bukilic yang awalnya banjir error berhasil comeback. Red Sparks berhasil unggul pada set kedua dengan poin 29-27 berkat kerjasama Megawati, Teo Sungju dan Bukilic. Red Sparks berhasil menyamakan kedudukan sementara menjadi 1-1, kedua tim masih punya peluang untuk menang pada set berikutnya. Di sisi lain, tim voli putri Red Sparks akhirnya mendapatkan kemenangan di set kedua usai 5 kali DOC dengan poin kemenangan 29-27 atas Haipas. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks berupaya keras melakukan pengejaran dan berhasil menikung Haipas di fase akhir pertandingan dengan 2 poin penentu dari Vanja Bukilic di Gimcheon Indoor Gymnasium, pada Sabtu, 15 Februari 2025. Hasil tersebut membawa Red Sparks berhasil imbangi Haipas dengan skor 1-1. Usai pertandingan di set kedua, Vanja Bukilic telah mencatatkan total 14 poin, diikuti Megawati Hangestri 9 poin. Mengawali set kedua, Haipas melanjutkan momentum positif mereka dan terus menekan tim Red Sparks. Sementara itu, Red Sparks harus berjuang keras saat melakoni laga tandang putaran kelima Liga Voli Korea Selatan, V-League, ke markas Expressway Haipas. Pada laga yang digelar hari Sabtu 15 Februari 2025, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kalah di set pertama. Laga tandang putaran kelima Liga Voli Korea Selatan itu digelar di Gimcheon Gymnasium, Korsel. Megawati Hangestri kalah 25-20. Kedua tim terlibat pertarungan sengit sejak awal set kedua. Red Sparks berbagi poin sama 4-4. Namun, tim tuan rumah berhasil unggul 8-5 saat tekcal timeout pertama. Megawati Hangestri berupaya keras mengejar ketertinggalan. Namun para pemain Haipas yang tampil lebih solid berhasil tetap unggul. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin melakukan timeout pertama saat timnya tertinggal 13-8. Ia hanya terlihat senyum getir sambil melihat pemainnya berdiskusi mencari solusi menghadapi Haipas. Hasilnya, tim tamu mulai tancap gas mengejar ketertinggalan poin. Kim Jong-min, pelatih Haipas harus melakukan timeout. Itu setelah perolehan poin lawan mendekat 14-11. Mereka berhasil tetap unggul hingga teknica timeout kedua. Duet meriam kembar Red Sparks Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic tidak tampil dengan performa terbaiknya. Keduanya kerap melakukan attack error dan middle blocker tidak efektif. Itu membuat tim lawan berhasil unggul 5 poin. Perolehan poin tim tamu sempat mendekat 19-16. Itu memaksa Kim Jong-min melakukan timeout. Megawati Hangestri dan kawan-kawan yang mencetak 5 poin beruntun sukses menyamakan kedudukan 19-19. Namun para pemain Haipas mencoba kembali terus mendominasi permainan. Ko Hye-jin melakukan timeout saat timnya tertinggal 21-19. Red Sparks berhasil menyeimbangkan kedudukan dan berbalik unggul 22-23. Pemblokiran Haipas jauh lebih efektif ketimbang lawannya. Itu membuat Bukilic dan Megawati Hangestri kesulitan menyumbang poin. Hingga Haipas sukses memaksakan DOC. Penonton dibuat berdebar-debar saat kedudukan 25-25, 26-26 dan 27-27. Itu lantaran 2 kali Red Sparks tertinggal di masa DOC. Akhirnya Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang. Red Sparks melakukan comeback dramatis. Mereka menang dengan skor 27-29. Kegemilangan Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini langsung mendapat sorotan publik. Salah satunya ialah duet mematikan dari Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Bagaimana tidak, kombinasi serangan Mega dan Bukilic sampai hari ini telah menghasilkan total poin sebanyak 1254 angka hanya dari mereka berdua saja.
Sekedar informasi, Megawati Hangestri dan Fanja Bukilit sama-sama menempati urutan 4 besar di jajaran top skor V-League 2024-2025. Hal inilah yang membuat media Korea Sports Chosun sampai meliput langsung pertandingan antara Red Sparks melawan IBK Altos pada Rabu lalu. Awalnya, mereka tak menaruh ekspektasi lebih terhadap Fanja Bukilit yang penampilannya dianggap menurun dalam beberapa laga terakhir. Namun pada duel kemarin, Fanja Bukilit justru keluar sebagai top skor bahkan mencetak poin penutup di akhir set untuk kemenangan Red Sparks. Bukilit menjadi pencetak skor terbanyak bagi kedua tim dengan raihan 23 poin. Ia juga melakukan comeback yang menentukan dengan serve AC, kata Sports Chosun. Sports Chosun menilai bahwa Megawati Hangestri menjadi penentu kemenangan Red Sparks atas IBK Altos lewat poinnya di set ketiga. Sedangkan, Mega mencetak 16 poin dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya di set ketiga yang penting, jelasnya. Di sisi lain, pelatih IBK Altos Kim Ho-chol bereaksi setelah disikat Red Sparks 0-3 pada pertandingan ketiga putaran kelima Liga Voli Korea di Gimnasium Chungmu. Kekalahan dari Red Sparks membuat IBK Altos menelan kekalahan ketiga beruntun di putaran kelima. Bukan saja rekor buruk yang berlanjut, hasil itu juga mengancam peluang IBK ke playoff Liga Voli Korea musim ini. IBK disebut-sebut sebagai salah satu tim yang belanja pemain dengan jor-joran pada awal musim. Akan tetapi hasilnya bertolak belakang dengan besarnya dana yang dikeluarkan. Kami memulai dengan baik, dan para pemain termotivasi. Kami memiliki peluang. Namun, kami sering membuat kesalahan dan kalah, ujar Kim Ho-chol. Kim Ho-chol menyayangkan performa Lee So-young dan kawan-kawan tidak konsisten dalam menghadapi Megawati Hangestri Pertiwi CS. Kim Ho-chol juga menyinggung opposite hitter Victoria dan Chak yang kurang agresif dalam menyerang. Para pemain berusaha keras. Namun, sangat mengecewakan bahwa kami tidak dapat mengatur permainan dengan stabil. Sangat mengecewakan juga bahwa Victoria tidak menyerang secara aktif ketika mereka memiliki peluang, alih-alih melakukan pukulan beruntun, tutur Kim Ho-chol. Kekalahan demi kekalahan tersebut menjadi alarm bagi IBK Altos untuk ke playoff Liga Voli Korea musim ini. Daripada mengkhawatirkan poin dan hal-hal lainnya, kami hanya harus menunjukkan performa yang baik di pertandingan yang tersisa. Para pemain harus bekerja keras. Kami tidak akan menyerah dan akan melakukan yang terbaik, ucap Kim Ho-chol. Sementara itu, duet maut Megawati Hangestri dengan Fanja Bukilit di Red Sparks mendapatkan julukan baru dari media ternama Korea Selatan. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi Megawati Hangestri dan Fanja Bukilit dalam memimpin serangan bagi Red Sparks di V-League 2024-2025. Seperti diketahui, Red Sparks kembali meraih kemenangan berturut-turut di V-League 2024-2025. Kali ini atas rival terdekat mereka yaitu IBK Altos. Dalam laga yang dihelat pada Rabu, 12 Februari 2025, Red Sparks berhasil meredam perlawanan dari IBK Altos dengan skor 3-0, 25-20, 25-17, 25-22. Hasil itu membawa Red Sparks naik ke peringkat kedua klasemen sementara V-League 2024-2025 bahkan menggeser juara bertahan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Meski posisinya belum tentu aman, namun ini menjadi pencapaian terbaik Red Sparks di V-League 2024-2025 setelah sebelumnya hanya mampu bertengger di peringkat ketiga. Fanja Bukilit menjadi pencetak skor terbanyak di laga itu dengan 23 poin, diikuti oleh kompatriotnya yakni Megawati Hangestri yang sumbangkan 16 angka. Salah satu klub voli Prancis tampaknya melihat kesempatan tersebut dan ingin membajak Megawati Hangestri untuk bermain di level tertinggi Eropa. Jika Kovo tak mengubah regulasi tersebut. Lantas seperti apa masa depan Megawati Hangestri di Red Sparks? Gara-gara Kovo tidak ubah regulasi terhadap pemain asing Asia, Megawati Hangestri disebut bakal merapat ke klub Eropa. Hal ini terjadi setelah perwakilan salah satu klub voli putri Prancis kedapatan sedang memantau aksi Megawati Hangestri bersama Red Sparks, Januari silam. Seperti diketahui, Megawati Hangestri dikatakan tidak dapat memperpanjang masa baktinya di Red Sparks apabila ingin bertahan di musim depan. Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain yang berkontribusi dalam keberhasilan Red Sparks raih 13 kemenangan berturut-turut di V-League.
Hal inilah yang membuat Red Sparks berpotensi bakal mengulangi pencapaian tahun lalu yang mampu lolos ke playoff musim semi. Namun sayang, peluang Megawati Hangestri untuk kembali bertahan di Red Sparks musim depan terbilang meragukan.